Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat sadaqallahul adzim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal mu'minuna ahsanuhum khuluqan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah yang berbahagia. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa mengucapkan puja dan syukur kita kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah sampai detik hari ini kita masih diberikan kesempatan dan alhamdulillah Allah masih memberikan berbagai macam nikmat, utamanya nikmat sehat dan sempat, sehingga sampai hari ini kita masih dapat melaksanakan berbagai aktivitas, utamanya beribadah hanya untuk Allah SWT. Selanjutnya jamaah, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, kaum muslimin, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para solihin, dan umumnya pada kita semuanya yang mengikuti risalah Muhammad sampai akhir zaman nanti. Harapan kita di yaumul akhir kita mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, alhamdulillah tahun ini sudah menginjak 1 bulan lewat. Pada tahun 2024 kita insya Allah masih dipertemukan dengan bulan Ramadan sampai akhirnya. Mudah-mudahan kita mampu untuk melaksanakan ibadah Ramadan sampai hari terakhir. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan bahwa puasa adalah membentuk jiwa yang muttaqin. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang sampaikan tadi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan pada orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya bertakwa kepada Allah Taala. Kenapa Allah Taala mewajibkan kita sebagai orang yang beriman? Jadi bukan kepada seluruh umat manusia, tapi hanya ditujukan kepada orang yang beriman. Dalam hal ini mudah-mudahan kita senantiasa dapat meningkatkan dengan siam Ramadan ini, utamanya adalah dalam ketakwaan kita. Apa itu takwa? Takwa adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan senantiasa untuk meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, oleh karena itu mari kesempatan pada kali ini utamakan di dalam kehidupan kita kesempatan kita, apalagi kalau kita ini sudah usianya lolita. Lolita adalah lolos 50 tahun. Sudah barang itu kita harus banyak merenung, upayakan kita dikala nanti Allah sudah memanggil kita, sudah ada minimal bekal untuk kesananya. Oleh karena itu, Bapak yang berbahagia, mari kesempatan pada bulan Ramadan ini kita gunakan memperbanyak zikrullah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadarus Al-Qur'an, banyak menghadiri taklim, majelis taklim, kemudian juga mendengarkan ceramah-ceramah di waktu tarawih, juga di waktu pagi, subuh. Mudah-mudahan itu akan menjadikan tambahan ilmu bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang berbahagia dan saudara sekalian yang kami hormati, dikatakan seseorang itu adalah hidupnya berkualitas, di mana apabila dalam diri seseorang itu ada yang namanya iman, ilmu, iman, kemudian keikhlasan, dan senantiasa kita akan mendapatkan yang terakhirnya adalah kehidupan yang berkualitas seperti itu. Oleh karena itu pentingnya keimanan kita.
memperkuat, memperdalam daripada keimanan kita, di mana Allah menyampaikan al-imanu al-iqraru bil lisan wal aqdu bil qalbi wal amalu bil arkan. Iman itu adalah diucapkan dengan lisan kita, ditanamkan dalam hati sanubari kita, dan bagaimana kita dalam melaksanakan rukun-rukunnya dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah dengan keimanan ini akan menjadikan puasa kita puasa yang betul-betul punya nilai kualitas yang lebih tinggi. Kenapa saya katakan demikian? Puasa adalah suatu ujian yang betul-betul sangat-sangat ya diuji oleh Allah SWT. Kita mungkin di rumah, di atas meja kita banyak makanan, banyak minuman. Ketika kita bekerja, mungkin di sawah dan sebagainya, sangat haus. Tapi kenapa makanan dan minuman yang halalan thayyibah itu menjadi haram kita makan? Karena kita menjaga puasa kita. Dan di samping itu, itulah keimanan yang sebenarnya. Bisa aja orang itu menyelam di dalam air, atau di dalam kolah, atau di dalam sungai, bisa sambil menyelam minum air. Bisa aja, nggak ada orang tahu. Tapi di sini Allah mengujinya keimanan kita seperti itu. Kemudian yang keduanya adalah ilmu. Oleh karena itu pentingnya ilmu. Ya, jadi dikala kita itu berdoa itu Robbi zidni ilma. Ya Allah tingkatkanlah ilmu saya. Warzuqni fahma, dan rezeki yang. Nah seperti itu. Jadi di sini meningkatkan ilmu itu ada senantiasa wajibnya sama seperti kita melaksanakan ibadah sholat. Jadi ibadah sholat, mencari ilmu itu adalah bukan keinginan tapi kebutuhan. Apa yang saya katakan kebutuhan? Sesuatu yang tidak boleh tidak, wajib dilaksanakan, wajib dilakukan oleh setiap individu manusia, orang-orang yang beriman. Oleh karena itu mencari ilmu dikatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu diwajibkan bagi kaum muslimin laki-laki dan perempuan. Tidak ada batasan ilal lahdi minal mahdi. Ya, dari kandungan ibu sampai ketika kita mau sampai liang kubur, maka itu adalah satu kewajiban kita sebagai muslimin untuk senantiasa meningkatkan ilmu kita. Kemudian setelah iman, kemudian ilmu, kemudian bagaimanakah keikhlasan kita? Kaitannya dengan ini, pentingnya kita ini harus senantiasa mampu mengendalikan diri kita menjadi orang yang senantiasa melakukan satu perbuatan dengan ikhlas. Insya Allah semua tidak ada yang berat. Ini pentingnya. Nah, kalau ilmu, kemudian iman, ilmu, kemudian ini saya katakan keikhlasan ini penting sekali di dalam kehidupan. Insya Allah, mungkin ketika kita pagi mendengarkan adzan, as-sholatu khairum minan naum. Ya, ini bukan dijawab dengan an-naumu khairum minas sholah. Sholat lebih baik daripada tidur, jangan dijawab. Tidur lebih baik daripada sholat. Nah, seperti itu. Sehingga apa? Dengan membuka mata kita, kemudian kita ke belakang mengambil air wudhu, kemudian kita melangkahkan kaki kita ke masjid atau musola, kemudian kita melaksanakan sholat berjamaah bersama-sama. Ini keutamaan daripada sholat berjamaah. Pahalanya 27 lebih baik daripada sholat sendirian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami hormati, jadi inilah pentingnya di dalam bulan Ramadan banyak aktivitas kegiatan yang mampu untuk memacu diri kita masing-masing dalam keimanannya, ya, dalam keislaman kita. Insya Allah kalau hari-hari biasa seperti ini kita mungkin sholatnya istilahnya masih ada, kualitas seseorang itu masih ada yang namanya istilahnya tuh sholatnya tuh mat kolamngo, komat teko salam lungo. Padahal di sini dianjurkan dikala kita selesai mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, minimal beristighfar kepada Allah 3 kali. Kemudian kita membaca tahmid, tahlil, takbir, kemudian kita berdoa. Paling tidak doa yang paling singkat adalah di samping mendoakan kedua orang tua kita, baik itu masih hidup maupun orang tua kita sudah meninggal, maka jangan sampai kita itu melupakan doa kita kepada kedua orang tua kita. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan doa sapu jagatnya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah paling tidak kita di dalam kehidupan sehari-hari sudah ada meniti dari sedikit akhirnya menjadi bukit.
Karena apa? Bapak yang berbahagia, banyak di antara kita ya, kita membangun masjid yang begitu besar, tapi ketika dipanggil untuk melaksanakan sholat jamaah, 1 baris, 2 baris, nah, seperti itu. Oleh karena ini pentingnya kesadaran diri kita di dalam mengaku diri kita sebagai orang yang muslim. Nah, oleh karena itu ini pentingnya ujian keimanan di bulan Ramadan ini adalah sebagai kawah condro di muka dalam rangka untuk memacu diri kita menjadi orang-orang yang betul-betul sebagaimana surat Al-Baqarah 183 menjadi orang yang la'alakum tattaqun. Oleh karena itu, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang kami hormati, kaitannya dengan masalah budi pekerti, akhlak dan sebagainya, bahwa dikatakan innamal mu'minuna ahsanuhum khuluqan. Sebenarnya orang mukmin yang baik adalah yang baik akhlak budi pekertinya. Oleh karena itu, kita harus bisa memilih dan memilah mana yang baik, mana yang buruk. Karena apa? Segala sesuatu yang kita lakukan pada setiap saat itu dalam surat dikatakan faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat baik walaupun sebesar biji zarah. Biji zarah itu bisa saya katakan itu semacam biji sawi ya. Maka Allah pun akan memberikan pahala setimpal dengan apa yang dia lakukan. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa melakukan perbuatan buruk, jelek, jahat, walaupun sebesar biji zarah, biji sawi, maka Allah pun juga akan memberikan balasan yang setimpal. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara sekalian yang kami hormati, bahwa diri kita ini setiap saat, setiap waktu itu ada namanya malaikat. 2 malaikat yang ada di diri kita masing-masing, ada malaikat mana kan? Raqib dan Atid. Nah, nanti di dalam catatan mereka, ketika nanti di hadapan Allah, maka mereka akan menyerahkan buku itu. Buku namanya Aliyin dan Sijjin. Nah, Aliyin itu adalah bagi orang-orang yang perbuatan baik. Kemudian yang Sijjin itu adalah malaikat Atid, itu yang mencatat perbuatan-perbuatan yang jelek, yang jahat, yang tidak baik untuk pada diri kita masing-masing. Oleh karena itu, inilah pentingnya bahwa ketika kita ini masih diberi kesempatan bernapas ini, berbanyaklah beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan Allah akan mengampuni segala dosa kita. Bapak Ibu, saudara sekalian yang kami hormati, saya kira sepatah kata apa yang kami sampaikan pada saat ini, mudah-mudahan bisa menjadi renungan bagi kita sekalian, utamanya saya. Mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT bisa merampungkan sampai akhirnya, dan insya Allah nanti bisa mudah-mudahan dipertemukan pada tahun yang akan datang. Saya kira demikian apa yang kami sampaikan, baik dan benar itu dari Allah SWT. Apabila salah dan kurang itu karena kekurangan pengetahuan dan ilmu saya. Mohon maaf, bila hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.